Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Arum Amborowati, NIM 18.105.030.67. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Salah satu cara untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan pengadaan adalah dengan mencari penyedia barang atau jasa yang kompeten di bidangnya, yang dilakukan melalui proses pemilihan baik melalui tender atau seleksi. Dalam proses pemilihan, penyedia memberikan penawaran sesuai dengan ketentuan dokumen tender yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan. Setelah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja Pemilihan, penyedia barang atau jasa akan terikat dalam kontrak yang disepakati dengan pejabat membuat komitmen PK. Dalam kontrak yang disepakati mengatur tentang pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, keadaan kahar, penghentian atau berakhirnya kontrak, dan yang terakhir yaitu serah terima barang atau hasil pekerjaan. Nah, di dalam pengadaan barang atau jasa, proses pelaksanaannya meliputi yang pertama ada pelaksanaan pemilihan, terdiri dari pelaksanaan kualifikasi, pengumuman atau undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, dan yang terakhir yaitu sanggah. Yang kedua ada pelaksanaan proyek, pelaksanaan kontrak. Untuk pelaksanaan kontrak sendiri meliputi pertama pembayaran prestasi pekerjaan, kedua perubahan kontrak, ketiga keadaan kahar, keempat penghentian dan berakhirnya kontrak, kelima serah terima barang atau hasil pekerjaan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pemilihan penyedia. Secara umum, tahap proses pemilihan antara prakualifikasi dan pasca kualifikasi hampir sama. Pada prakualifikasi, penilaian kualifikasi penyedia dilakukan sebelum pemasukan penawaran, sedangkan untuk pasca kualifikasi dilakukan bersamaan dengan proses evaluasi penawaran. Berikut ditampilkan dalam tabel tahapan-tahapan. Yang pertama ada tahap prakualifikasi meliputi tahapan pelaksanaan prakualifikasi seperti pada layar alur-alurnya. Ada yang kedua ada undangan, ketiga pendaftaran dan pengambilan dokumen tender atau seleksi, 4 pemberian penjelasan, 5 penyampaian dokumen penawaran, 6 evaluasi dokumen penawaran, 7 penetapan dan pengumuman pemenang, 8 yaitu sanggah, yang ke-9 yaitu sanggah banding. Ini untuk khusus pekerjaan konstruksi. Dan yang selanjutnya itu ada pasca kualifikasi, terdiri dari beberapa tahap seperti pada layar. Yang selanjutnya yaitu metode yang dilakukan untuk pemilihan penyedia. Yang pertama yaitu ada e-purchasing. Pelaksanaan ini wajib dilakukan untuk barang atau jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dan atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. Yang kedua ada penunjukan langsung. Pelaksanaan penunjukan langsung dilaksanakan dengan mengundang satu pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. Dalam negosiasi harga, Pokja Pemilihan dilarang menyetujui harga di atas harga perhitungan sendiri. Yang ketiga yaitu ada pengadaan langsung. Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan dengan cara yang pertama ada pembelian atau pembayaran langsung kepada satu penyedia. Yang kedua yaitu ada membandingkan dua informasi harga dan mengundang calon penyedia yang dinilai mampu. Yang keempat metodenya yaitu ada tender cepat. Tender cepat merupakan metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan memanfaatkan sistem informasi kinerja penyedia barang atau jasa atau yang disebut SIKAP. Tender cepat harus memenuhi syarat. Ada syarat-syaratnya, yaitu yang pertama spesifikasi teknis atau KAK dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci. Yang kedua dimungkinkan penyebutan merek dalam spesifikasi teknis atau KAK. Yang ketiga ada peserta tender telah terkualifikasi dalam sikap LKPP RI. Nah, selanjutnya yaitu ada tahapan-tahapan dalam tender cepat. Tahapannya yang meliputi yang pertama ada undangan, kedua penyedia pengirim atau menyampaikan dokumen penawaran, yang ketiga ada Pokja Pemilihan membuka dokumen penawaran, keempat Pokja Pemilihan mengumumkan hasil pembukaan penawaran, yang selanjutnya ada verifikasi, pengumuman pemenang, dan yang terakhir yaitu membuat SPPBJ dan kontrak dengan penyedia.
Dan yang kelima ada metode tender atau seleksi. Pelaksanaan prakualifikasi yaitu yang ada pengumuman dan atau undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi dengan ketentuan-ketentuan seperti pada layar. Yang ketiga ada pemberian penjelasan. Ini gunanya untuk memperjelas dokumen prakualifikasi. Pokja pemberian dapat melaksanakan pemberian penjelasan prakualifikasi apabila diperlukan. Yang keempat ada penyampaian dokumen prakualifikasi. Dan yang selanjutnya yaitu ada evaluasi prakualifikasi. Selanjutnya ada pembuktian kualifikasi. Dengan ketentuan pembuktian kualifikasi hanya dilakukan terhadap peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dengan meminta penyedia menunjukkan dokumen asli. Pembuktian kualifikasi sendiri ada beberapa ketentuan. Yang pertama, jika hasil pembuktian kualifikasi ada data atau dokumen yang meragukan, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada penerbit dokumen. Kedua, jika hasil klarifikasi dokumennya palsu, maka penyedia tersebut dapat digugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam. Ketiga, apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3, maka prakualifikasi dinyatakan gagal dan dilaksanakan prakualifikasi ulang. Yang keempat, dalam prakualifikasi ulang, jika peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3, maka prakualifikasi dilanjutkan. Dan yang terakhir, apabila tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, maka prakualifikasi dinyatakan gagal. Selanjutnya yaitu ada penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi. Dan untuk poin selanjutnya dari tender seleksi, ada undangan tender atau seleksi. Undangan disampaikan untuk calon peserta tender atau daftar pendek seleksi yang dinyatakan lulus prakualifikasi dan masuk daftar pendek. Yang selanjutnya ada pendaftaran dan pengambilan dokumen. Yang selanjutnya lagi ada pemberian penjelasan, yaitu menjelaskan ruang lingkup pekerjaan dan persyaratan penyedia, memperjelas isi dokumen tender atau seleksi. Yang kelima ada penyampaian dokumen penawaran dengan ketentuan-ketentuan seperti pada layar. Yang keenam ada sanggah. Ini sanggah yang disampaikan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pengadaan yang telah ditetapkan dalam dokumen pembelian. Contohnya yaitu yang pertama ada rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat. Kedua, ada penyalahgunaan wewenang oleh kelompok kerja ULP dan atau pejabat yang berwenang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada sanggah banding. Dalam hal peserta pemilihan pekerjaan konstruksi yang menyampaikan sanggah tidak puas terhadap jawaban sanggah, dapat mengajukan sanggah banding kepada kuasa pengguna anggaran dengan jaminan sanggah banding sebesar 1% dari nilai total HPS atau 1% dari nilai pagu anggaran untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi. Yang selanjutnya kan tadi kita membahas tentang pemilihan penyedia. Yang selanjutnya yang kedua kita membahas tentang pelaksanaan kontrak. Dalam pelaksanaan kontrak yang pertama yaitu ada pembayaran prestasi pekerjaan. Pembayaran prestasi pekerjaan sendiri diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Nilai retensi sebesar 5% digunakan sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Untuk pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu bulanan, yaitu pembayaran berdasarkan hasil perhitungan prestasi pekerjaan setiap bulan. Contohnya sendiri untuk pekerjaan jasa kebersihan, jasa pengamanan, dan jasa catering. Yang kelima yaitu cara pembayaran termin. Ini berdasarkan hasil perhitungan prestasi pekerjaan setiap termin yang diatur dalam kontrak. Yang ketiga yaitu pembayaran sekaligus setelah pekerjaan selesai. Pembayaran dilakukan setelah prestasi pekerjaan telah mencapai 100%. Contohnya pekerjaan jasa PCO dan perawatan genset. Yang kedua ada perubahan kontrak.
Proses pelaksanaan pekerjaan sering dihadapkan pada perubahan kondisi lapangan. Perubahan-perubahan kondisi lapangan baik terjadi di awal, di akhir pekerjaan. Perubahan kontrak sendiri dapat disebabkan dari permintaan pemilik, anggaran, penyedia, atau pihak lainnya. Perubahan yang bersifat substantif jika terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis atau KAK yang ditentukan sebelumnya dalam dokumen kontrak. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak antara lain. Satu, yaitu menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. Kedua, menambah atau mengurangi jenis pekerjaan. Ketiga, mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Yang keempat, mengubah jadwal pelaksanaan. Jadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, perubahan kontrak sendiri tidak selalu disetujui oleh pihak yang terkait, yaitu pengguna anggaran, penyedia, dan perencanaan untuk dilanjutkan dan menjadi adendum kontrak. Yang selanjutnya yaitu ada penyelesaian kontrak. Apabila masa pelaksanaan kontrak sudah berakhir namun hasil penilaian prestasi pekerjaan belum mencapai 100%, maka PPK melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia. Poin 2, pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi, denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Dan yang poin ketiga, pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. Selanjutnya yaitu ada serah terima hasil pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang atau jasa. Pemeriksaan terhadap barang atau jasa diserahkan antara lain yaitu pemeriksaan fisik, performance test, dan instructive test. Setelah pekerjaan dianggap sesuai kontrak, maka PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima. Yang selanjutnya itu ada penanganan keadaan kahar. Nah, keadaan kahar sendiri merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi. Contoh dari keadaan kahar sendiri yaitu adanya peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang, dan lain-lain. Keadaan ini memiliki beberapa ketentuan antara lain yaitu dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Yang ketiga, perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran. Jadi, apabila terjadi keadaan kahar, maka kontrak yang telah disetujui di awal maka dapat melampaui tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu ada tindak lanjut setelah keadaan kahar diatur dalam kontrak. Terima kasih. Berikut merupakan presentasi dari saya mengenai pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.